Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya! Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan pagi hari ini bertema komunitas yang memperdayakan. Bacaan firman terambil dari Mazmur pasal 26 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berbunyi, aku tidak bergaul dengan orang-orang yang licik dan bermuka dua. Mereka palsu dan munafik. Aku membenci kumpulan orang jahat dan tidak mau mendekatinya. Kita sudah membahas tentang komunitas pemberdayaan yang akan melahirkan orang-orang yang baik dan berkualitas. Sebaliknya, komunitas yang memperdayakan terdiri dari kumpulan atau kelompok orang yang membangun hubungan dan pertemanan yang saling mempengaruhi untuk tujuan negatif, keburukan, bahkan kejahatan. Selain itu, komunitas yang memperdayakan akan memanfaatkan orang lain dengan tipu daya atau dengan cara-cara yang licik dan penuh tipuan, sehingga melahirkan orang-orang yang jahat atau berkarakter buruk yang merugikan dan berdampak buruk bagi diri sendiri, bagi rumah tangga dan keluarga, gereja, dan dimanapun berada. Di akhir zaman ini, setan sedang memanfaatkan kecanggihan teknologi melalui media sosial untuk menciptakan dan membentuk grup-grup atau komunitas-komunitas online, baik itu melalui WA Group, Line Group, FB Group, Twitter Group, Instagram Group, dan lain sebagainya, tetapi untuk tujuan yang merusak bahkan menghancurkan. Disebarnya berita-berita provokatif, berita-berita hoax, bahkan video-video porno dan lain sebagainya. Kata lain dari komunitas yang memperdayakan ini adalah komunitas yang buruk, komunitas yang negatif. Apabila kita tidak berhati-hati dan berwaspada, komunitas-komunitas yang buruk ini pun bisa saja menyelusup masuk dan berada di tengah-tengah kekristenan atau di tengah-tengah gereja. Dan inilah yang Rasul Paulus maksudkan dengan orang-orang yang secara lahiriah melakukan ibadah, tetapi sesungguhnya kuasa ibadah mereka tolak. Dan terhadap komunitas yang demikian, Paulus secara tegas berkata, palingkanlah dirimu. Artinya, jangan bergaul atau jangan bergabung dengan komunitas tersebut, atau keluarlah dan tinggalkanlah komunitas itu. 2 Timotius 3 ayat 5 dalam terjemahan lama, yang merupakan dirinya seperti orang beribadat, tetapi kuasa ibadat itu telah ditolakkannya, maka daripada orang itu palingkanlah dirimu. Tanpa tedeng aling-aling, Paulus membuka fakta mengenai situasi yang akan dihadapi Timotius dalam pelayanannya. Dan ironisnya, situasi yang digambarkan Paulus bukanlah tentang orang-orang yang tidak beriman atau tidak mengenal Tuhan, tetapi justru tentang orang-orang yang aktif beribadah, namun hidup keagamaan mereka bagai tong kosong yang nyaring bunyinya. Komunitas pemberdayaan adalah komunitas yang tidak akan membiarkan apalagi berkompromi dengan sesuatu yang salah atau yang tidak benar. Pasti akan menasihati, bahkan menegurnya dengan keras supaya berubah dan menjadi lebih baik. Tetapi sebaliknya, komunitas yang memperdayakan atau komunitas yang buruk dan negatif tidak akan berani menasihati, apalagi menegurnya. Yang terjadi adalah membiarkannya dan meninakbobokkan, bahkan berkompromi. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ingatlah, Tuhan memperingatkan kita bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kita harus selalu waspada dan berhati-hati dengan komunitas yang salah. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ingatlah, Tuhan telah memperingatkan kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita harus selalu waspada dan berhati-hati dengan komunitas yang salah, karena pergaulan yang salah atau yang buruk akan merusak kelakuan atau karakter kita yang baik. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.